Sekali lagi salam. Shalom. Kita dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami datang kepada pagi yang indah. Dengan penuh sukacita dan pada Allah
Dia luar biasa. Dia sanggup melakukan apapun. Dia Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, kita terpuji, kita katakan kepada Tuhan, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lebih lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan Allah kita berkuasa. Dia berkuasa.
Tapi ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, di dalamnya ada kuasa Allah bekerja. Haleluya. Setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, setiap pujian kita ada maknanya yang besar, sehingga Tuhan bekerja untuk memulihkan kita senantiasa. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus. Hanya yang pernah merasakannya tahu dalam diri.
pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang boleh dikatakan kita semakin takut, ya, karena semakin banyak kalau kita mendengar berita, semakin banyak yang terpapar. Kita juga harus mengerti bahwa pemerintah mencanangkan 3M. Kita sebagai warga negara yang baik dan untuk memproteksi diri kita juga pun kita harus berjaga-jaga. Sama-sama pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka dari Injil Lukas pasal 3. Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin untuk firman Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan? Yang pertama dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis. Di sini Lukas mau menegaskan bahwa Yesus adalah bagian. Yesus adalah salah satu dari orang banyak. Yesus bersatu, dia menyatu, membaur, menjadi sama dengan orang banyak. Di mana manusia adalah orang yang berdosa, walaupun Yesus sendiri tidak berdosa. Maka dikatakan dalam Filipi bahwa Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Akan tetapi Yesus tidak berdosa. Dan disinilah Yesus menjadi anak manusia. Dan baptisan yang dilakukan atau yang Yesus kerjakan adalah baptisan yang tidak sama dengan manusia. Kalau kita sebagai manusia ketika kita dibaptis menjadi satu lambang pertobatan kita di hadapan Tuhan. Sebagai satu pentahiran di mana kita yang tadinya berdosa dimatikan dosanya dan kita menjadi manusia yang baru bersama Tuhan. Akan tetapi baptisan Yesus adalah baptisan yang berbeda. Di mana baptisan Yesus adalah satu lambang penegasan bahwa Ia adalah Allah. Ia adalah sungguh Allah yang akan menyelamatkan manusia. Dan hal ini dapat dilihat ketika Yesus dibaptis dan ia berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus ke atasnya. Yang mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan hal ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Selanjutnya yang dapat kita pelajari adalah, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ada Roh Kudus turun mengurapi Tuhan Yesus saat ia dibaptis. Dan hal ini terjadi ketika Yesus sedang berdoa dan Roh Kudus itu turun. Di sini Yesus mau memberikan contoh, satu teladan, satu pola bagi kita sebagai umatnya, bahwa Yesus sendiri ketika akan memulai pelayanannya,
ia pun harus diperlengkapi dengan kekuatan dari Allah, yaitu Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu merupakan satu hal yang penting yang akan membantu kita, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, bahkan ia menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah Allah, di mana ia yang memeteraikan kita, melegalkan kita, mensahkan kita sebagai umat pilihan Allah, sehingga kita diangkat menjadi anak Allah. Ketika seorang suami istri nggak punya anak dan mereka perlu mengadopsi anak, anak itu akan dibawa ke pengadilan dan akan disahkan, dan suratnya pun diberi materai. Itu tanda satu keabsahan, kelegalan secara hukum bahwa ia adalah menjadi milik pasangan suami istri ini dan tidak bisa digugat. Kalau mau digugat pun harus ke pengadilan juga. Dan anak ini akan memiliki hak yang sama seperti anak kandung. Dia memiliki hak atas apa yang dimiliki orang tuanya, harta, dan ia pun akan memiliki hak untuk mendapatkan warisan ketika orang tuanya tidak ada. Demikian kita, bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kita, menjamin kita bahwa kita diangkat menjadi anak Allah. Maka tidak heran Tuhan sampai katakan kepada Ayub bahwa ini loh anakku, ini loh hambaku. Ada satu patron, ada satu pegangan Tuhan bahwa kita ini anak Tuhan. Ada meterai yang dimeteraikan di buku kehidupan. Kita menjadi milik Allah. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya yang akan memeteraikan kita menjadi anak Allah. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus memberi pola bahwa agar Roh Kudus bisa masuk di dalam kehidupan kita, kita perlu minta kepada Allah di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini ada satu penekanan bahwa doa itu menjadi satu hal yang penting agar Roh Kudus itu bermanifestasi di dalam diri kita. Ketika saat pencurahan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Dan itu sungguh nyata. Itu real terjadi. Di mana murid-murid Tuhan itu sebelum menerima Roh Kudus, mereka berkumpul dan berdoa dalam satu ruangan yang tertutup. Dan Roh Kudus itu turun seperti lidah api, sehingga para murid mereka dapat berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan kalau kita sudah menerima Roh Kudus itu, kita akan memiliki kuasa, power, dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka betapa pentingnya kita agar kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau mungkin kita bertanya-tanya, saya udah dibaptis Roh Kudus belum ya? Saya kan udah dibaptis selam. Apakah Roh Kudus ada? Roh Kudus itu ada ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Baptisan air adalah lambang kesaksian kita percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu ada. Tapi Roh Kudus harus diaktifkan. Roh Kudus harus dimanifestasikan. Ketika kita memiliki handphone, maka handphone itu akan didownload dengan begitu banyak aplikasi.
Sampai game pun ada aplikasi. Seperti contohnya kita handphone kita isi dengan WA, kita isi dengan Facebook, semua tersedia. Jadi Roh Kudus itu sudah tersedia di dalam kita. Tapi bagaimana menggunakannya? Karena ketika kita aplikasi Facebook misalnya kita sudah ada dan kita mau pakai klik, maka yang muncul bukan langsung Facebooknya. Yang muncul apa? Kita disuruh isi data, nomor handphone, email kita, nama, mungkin ada alamat. Minimalnya pasti nomor handphone itu harus diisi, ya kan? Apalagi kayak Gojek, itu pakai nomor handphone tuh, pasti harus diisi. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan aplikasi itu. Demikian juga Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus saat kita percaya kepada Tuhan. Tapi untuk memanifestasikan itu loh, kita perlu berdoa, minta sama Tuhan supaya Roh Kudus benar-benar diaktifkan. Seperti halnya juga dikatakan di dalam Amsal bahwa berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ada di atas kepala. Supaya ada pada kita apa? Harus kita ambil, harus kita raih. Jadi berdoa menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita minta kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus agar kita memiliki Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan Tuhan. Kita akan diberi kekuatan untuk menerima Roh Kudus itu, sehingga kuasa yang ada di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan dapat benar-benar termanifestasikan. Kuasa untuk apa? Untuk menaklukkan kuasa dosa. Kalau secara kedagingan ya, oh saya nggak mau melakukan misalnya, saya nggak mau berbohong. Secara kedagingan kita tahu bahwa bohong itu memang dosa. Tapi kok bisa ya kita bisa bohong lagi gitu ya. Caranya apa? Kita perlu manifestasi Roh Kudus agar kita dimampukan untuk kita nggak berbohong lagi. Karena kalau dengan kekuatan kita yang timbul adalah satu kesombongan rohani. Tapi kalau dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita akan terus belajar sedikit, dan manifestasi Roh Kudus itulah yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Contohnya kita juga mengampuni. Secara manusia mengampuni itu susah. Siapa bilang mengampuni gampang? Sangat sulit. Bagaimana bisa mengampuni, bisa sampai bisa lepas, bisa benar-benar mengampuni? Karena ada orang bilang, udah saya ngampunin dia deh, tapi saya asal jangan lihat mukanya aja. Itu berarti belum mengampuni. Saya sih udah ngampunin, tapi kalau ketemu dia saya mau mendingan menjauh aja. Itu namanya belum mengampuni. Orang kalau yang mengampuni itu berbesar hati, legowo, menerima. Dan itu gak bisa dengan kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus. Dan kita juga akan memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Menaklukkan kuasa iblis. Iblis itu mainannya di alam roh. Kita harus punya kekuatan roh untuk bisa menghancurkan kekuatan iblis. Maka banyak hal yang ketika orang misalnya kerasukan setan, ya, contoh di Alkitab ketika Tuhan Yesus katakan apa? Tidak dapat dilakukan hanya dengan berdoa, tapi harus dengan kuasa. Mengapa? Karena kalau kuasa itu berarti roh kita yang dibangun, daging kita dilemahkan. Jadi betapa pentingnya kita memiliki kuasa Roh Kudus, dan kita pun akan dimampukan menjadi saksi Tuhan. Kalau ada kuasa Roh Kudus, kita bersaksi adalah dengan satu kerinduan untuk kita memenangkan jiwa. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, kita bersaksi hanya untuk kesombongan.
Oh, saya menangkan dia. Supaya apa? Ditepukin tangan. Supaya apa? Supaya dipuji. Itu memang terlihat beda-beda tipis. Karena memang Roh Kudus tidak terlihat, tapi termanifestasi dengan hasilnya nanti di belakang. Dan Roh Kudus juga menjadikan kita memiliki kuasa untuk menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang ketika diberkati Tuhan, bukannya semakin mendekat dengan Tuhan, tapi justru semakin jauh dari Tuhan. Itu gak ada Roh Kudus. Berkat menjadi kutuk. Tapi ketika ada Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan ketika kita diberkati untuk kita mengelola berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tahu bahwa berkat kita itu bukan milik kita. Ada berkat buat orang lain, ada berkat untuk hamba-hamba Tuhan, ada berkat untuk gereja, ada berkat untuk misi pelayanan. Jadi bagaimana baptisan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan termanifestasi, terlihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25 itu berbicara tentang buah-buah roh, ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini hal-hal yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita kalau Roh Kudus itu bermanifestasi, kalau Roh Kudus itu diaktifkan. Karena kita hidup maksudnya rohnya kita lebih menyala-nyala. Kita akan mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Jadi manifestasi Roh Kudus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita menjadi sempurna. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana ada learning, ya, pembelajaran, training, latihan, ada interaction, ada practice kehidupan sehari-hari, ya, belajar dari pengalaman, bukan hanya dari buku. Itu akan menjadikan kita semakin sukses, ya. Sukses baik di dalam kehidupannya. Kalau orang dunia aja mereka belajar, mereka training, latihan. Kehidupan rohani kita pun dalam kehidupan pembelajaran. Jadi ada pertumbuhan iman. Nah, disinilah Roh Kudus perlu untuk membimbing kita, mengajar kita, menuntun kita, sehingga kita semakin hari semakin baik, kita semakin sempurna di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya yang dapat kita pelajari adalah ketika Roh Kudus turun, terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Di sini menunjukkan adalah Yesus Kristus adalah sungguh anak Allah. Kalau ada kesaksian di dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34, itu kesaksian dari Yohanes, dikatakan bahwa aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi Yesus sungguh anak Allah. Ada gelar anak Allah. Gelar anak Allah berarti Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang memiliki otoritas atau kuasa baik di bumi, baik di surga. Di dalam Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita
oleh darahnya. Dan juga di dalam Matius 19 ayat 28 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ada kuasa, ada otoritas dalam perkataan Tuhan Yesus, bahwa apa yang telah dikatakan, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia itu akan digenapi, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Selanjutnya, gelar Yesus sebagai anak Allah berarti Ia adalah Mesias atau yang diurapi, di mana Dialah hamba yang menderita, sebagai penegasan bahwa Yesus Mesias yang menderita sebagai pengganti dosa umat manusia. Dan ini ada di dalam Yesaya 42 ayat 1. "Lihat, hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Jadi Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang menyatakan hukum. Dia juga yang memberikan kita pengampunan dosa. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 7, bahwa oleh Yesus dan oleh darahnya kita mendapat pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan juga di dalam Ibrani 9 ayat 28, bahwa pengorbanan Yesus Kristus menanggung dosa banyak orang. Sungguh betapa bersyukurnya kita memiliki Allah, memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Allah yang memberikan kita kuasa dan keselamatan kekal. Dan akhirnya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah sungguh-sungguh Allah yang hadir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, akan tetapi Ia tidak berdosa. Dan semua itu Ia kerjakan oleh karena kasih-Nya yang besar atas kita, umat-Nya. Dan kita yang adalah manusia yang berdosa, kita perlu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mentahirkan kita, untuk membawa kita kepada pengudusan dan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan kita perlu berdoa, minta Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki power, kita memiliki kuasa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita, mengajar kita, menolong kita, dan memeteraikan kita, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Sebagai ayat penutup, kita buka di dalam Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Mari kita berdoa minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kita kuasa Roh Kudus itu termanifestasi di dalam kehidupan kita. Amin.